Halo YouTube, selamat datang di dapur produksi saya. Langkah pertama dalam membangun identitas visual channel ini bukan dimulai dari depan layar komputer, melainkan dari interaksi langsung dengan lingkungan sekitar. Saya percaya bahwa fondasi sebuah konten yang kuat terletak pada keaslian asetnya. Di segmen pertama ini, saya akan membedah bagaimana saya memproduksi footage original yang menjadi ruh dari video berdurasi panjang ini. Fokus utama saya adalah menciptakan atmosfer yang meditatif, tenang, dan mampu membawa penonton masuk ke dalam ruang cerita melalui pengambilan gambar mandiri menggunakan perangkat seluler. Sekarang saya sedang berada di atas motor. Proses kreatif kita awali di jalanan. Mengapa jalanan? Karena jalanan adalah simbol perjalanan narasi. Dalam tahap ini, saya menggunakan kamera ponsel untuk menangkap perspektif orang pertama atau point of view. Saya mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rendah yang stabil untuk meminimalisir guncangan. Fokus utama bukan pada kecepatan, melainkan pada ritme visual. Perekaman dilakukan selama kurang lebih 1 menit dengan memperhatikan komposisi cahaya alami, cahaya matahari, pagi atau sore. Biasanya saya memilih sore hari atau golden hour untuk memberikan tekstur yang hangat pada aspal dan deretan pepohonan yang dilewati. Meskipun hanya berdurasi singkat, 1 menit ini adalah benih visual. Disinilah teknik looping atau transisi halus yang pernah kita bahas sebelumnya menjadi sangat krusial. Dalam tahap pasca produksi nanti, potongan 1 menit ini akan dijahit dengan sangat presisi sehingga mampu mencapai durasi 55 menit tanpa ada patahan visual yang disadari oleh audiens. Ini menciptakan efek hipnotis yang mendukung narasi panjang yang akan menyusul di tahap berikutnya. Setelah menangkap aspek dinamis di jalanan, saya beralih ke aspek statis namun emosional. Visual tumbuhan yang basah terkena hujan selalu berhasil membangun suasana melankolis dan dramatis yang selaras dengan tema cerita Zero to Hero atau kisah romansa kami. Namun, saya tidak bisa selalu mengandalkan cuaca alam, dan disinilah kreativitas saya diuji. Saya menggunakan tangki sprayer elektrik, alat yang biasanya ditemukan di perkebunan, sebagai instrumen utama pembuat efek hujan. Dengan mengatur nozzle pada setelan mist atau kabut halus, kami menyemprotkan air ke arah tanaman hias dengan sudut kemiringan tertentu, agar terlihat seperti hujan alami yang jatuh tertiup angin. Kamera ponsel diletakkan pada tripod untuk memastikan stabilitas tingkat tinggi. Fokus dikunci pada tetesan air yang jatuh di ujung daun untuk menciptakan kesan ultra realistis. Perekaman ini juga dilakukan dalam durasi 1 menit yang intens. Detail-detail kecil seperti pantulan cahaya pada butiran air menjadi prioritas. Sama seperti footage perjalanan, rekaman hujan buatan ini akan diekstensi hingga 55 menit. Teknik ini memastikan bahwa penonton tidak hanya mendengarkan narasi, tetapi juga merasakan suasana melalui estetika visual yang konsisten dan menenangkan. Sebagai tim produksi YouTube, kami sangat sadar akan pentingnya kepatuhan terhadap kebijakan platform. Menggunakan footage orisinal adalah strategi utama untuk menghindari klaim konten berulang atau reused content. Dengan merekam sendiri, kami memegang hak cipta penuh atas aset visual dasar kami. Secara teknis, kualitas tangkapan layar diatur pada resolusi tinggi yang didukung oleh perangkat dengan memperhatikan aturan deep focus. Kami menghindari penggunaan bokeh berlebihan di tahap awal agar fleksibilitas saat pengeditan di CapCut nantinya tetap terjaga. Setiap frame harus terlihat bersih, tajam, dan profesional. Visual ini akan berfungsi sebagai kanvas di mana gambar-gambar hasil generate AI dan narasi text-to-speech nantinya akan diletakkan di atas secara harmonis. Dengan selesainya pengambilan gambar jalanan dan simulasi hujan, kini saya memiliki dua aset visual utama yang sangat kuat. Satu, mewakili gerakan dan kemajuan
dan yang lainnya mewakili ketenangan dan emosi. Keduanya siap untuk masuk ke tahap pengolahan data besar di mana durasi singkat akan diubah menjadi pengalaman visual panjang yang memenuhi standar retensi penonton YouTube. Segmen satu ini adalah tentang dedikasi pada detail kecil karena kami percaya di balik cerita yang menyentuh hati selalu ada visual yang dikerjakan dengan penuh ketelitian.